Di suatu ketika, di kecamatan Shinonome, hiduplah keluarga klan Kikyo. Nah, klan Kikyo ini tuh salah satu klan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Hokkaido. Ya, klan UMKM lah. Nah, lalu suatu ketika, mereka ini nemuin seekor bayi di depan rumah mereka. Gemes banget, jauh lucu banget. Ya, akhirnya mereka ini pun mutusin buat mengut bayi itu dan ngerawat bayi itu. Dan dijadiin anak angkat. Ya, bayi itu dikasih nama Lunox. Nah, terus pas Lunox ini umur 3 tahun, nyokap angkatnya ini bunting dan ngelahirin seorang anak. Ya, anak itu si Kudil, si Tirot. Dan meskipun mereka ini nggak punya hubungan darah ya, tapi mereka ini akrab banget kayak adik kakak real. Anjay. Dan mereka ini pun sering banget buat ngabisin waktu bareng. Mabar, push rank, sebat. Loh bang, si Supri kemana bang? Kan katanya dia sul skin Araka Flame kemarin. Mereka punya kakak namanya Supri. Ya, ceritanya si Supri ini tuh udah minggat jadi prajurit aliansinya si Franco. Jadinya itu ngebikin si Lunox sama si Tirot ini cuma bisa ngabisin waktu berdua. Nah, di sela-sela bermainnya, si Lunox ini kadang ngedengerin suara-suara aneh gitu. Suatu hari, kita akan bersatu. Anjay. Squidward. Ya, cuman si Lunox ini berusaha gitu buat gak modulin suara-suara itu. Nah, cuman semakin hari, suara-suara itu malah kedenger makin jelas. Aku adalah kamu. Dan karena ngerasa sering digentayangin ya, akhirnya si Lunox ini pun mutusin buat ngepelajari berbagai ilmu spiritual gitu. Nah, terus pas si Lunox ini agak gedean dikit, dia ini udah gigit dan tahu banyak tentang ilmu spiritual. Anjay. Nah, karena itu, sebagai anggota keluarga klan Kikyo, ya mesti dia ini anak pungut. Si Lunox ini dikirim ke kuil Momiji yang terpencil buat jadi gadis kuil di sana, buat naikin reputasinya keluarga klan Kikyo. Ya, di saat itulah si Lunox ini berpisah sama keluarga Kikyo dan juga si Tirot. Lalu apa yang harus aku lakukan saat kau sekolah? Tidak tahu ya. Biasanya kau lakukan apa kalau aku pergi? Menunggumu sampai kembali. Nah, selama di kuil Momiji, si Lunox ini jadi malah sering banget mendengar suara-suara misterius itu. Bahkan dia ini sampai digentayangi sama wujud dari sumber suara itu. Kamu akan jadi sesuatu yang lebih di masa yang akan datang. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Ya, cuman si Lunox ini masih kekeh buat gak medulin sosok misterius itu. Leave me alone! Nah, di sisi lain, si Lunox ini masih sering banget berhubungan sama si Tirot ini. Cecetan, WA-an, BCS, video call santuy. Ya, masih ngejalin tali silaturahmi lah. Nah, terus 3 tahun kemudian, si Lunox ini ngeliat story WA-nya si Tirot ini. Kalau dia ini bakal disumbangin ke pusat kekaisaran Hokkaido buat jadi bawahannya si Franco, pemimpin dari kekaisaran Hokkaido. Ya, itu ngebikin si Lunox ini jadi ngerasa bangga gitulah sama dedeknya. Nah, cuman gak lama waktu berselang, si Lunox ini dapat kabar kalau si Tirot ini mokat bareng si Franco gara-gara insiden pengkhianatan di kuil Gurenji. Ya, buat cerita lengkapnya insiden pengkhianatan ini, ya kalian lihat aja lah di asal-usulnya skin Araka Flame. Oke, lanjut. Ya, berita itu ngebikin si Lunox ini jadi sedih banget, jadi sad girl. Nah, tapi ya, gak lama dia ini berduka. Beberapa hari selanjutnya, tiba-tiba dia ini dapat kabar lagi kalau si Franco sama pasukannya ini bangkit dari kubur dan ngebikin kerusuhan di dunia manusia. Jamas kau, dek. Ya, sebut aja mereka ini tuh pasukan yokai. Dan mereka ini ngehancurin banyak kuil dan tempat suci yang ada. Nah, akhirnya pemimpin kuil Momiji ini nyuruh si Lunox ini buat pergi ke kuil Hokkaido, tempat dimana adanya segel lingkaran mandala. Ya, si Lunox ini disuruh buat ngelakuin ritual di sana, buat memperkuat segel lingkaran mandala, buat ngehentiin kerusuhan pasukan yokai. Ya, karena si Lunox ini udah pernah kehilangan orang yang dia sayangi ya, jadinya dia ini gak mau ngebiarin orang lain ini ngerasain hal yang sama kayak dia. Akhirnya si Lunox ini pun OTW ke kuil Hokkaido. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya dia ini sampai. Nah, cuman pasukan yokai ini juga udah sampai di sana. Terus si Lunox ini ngeliat si Tirot yang udah berubah jadi pesulap merah. Ya, para pengawal kuil ini berusaha buat nahan pasukan yokai ini dan nyuruh si Lunox ini buat segera ngelakuin ritual di segel lingkaran mandala. Kita akan lindungi kuil ini meskipun nyawa taruhannya. Tatakai! Akhirnya si Lunox ini pun harus rela ninggalin si Tirot dan langsung OTW ke lokasi segel lingkaran mandala. Nah, terus pas dia ini lagi ngelakuin ritualnya di sana, tiba-tiba dia ini ketemu sama sosok misterius itu lagi. Anjay, meet and greet kita coy. Kamu siapa sih? Kekuatan dan wujud asli cahaya. Aku adalah Dewi Ilahi. Keberadaanmu sebelumnya, dirimu yang aib. Dan kau adalah reinkarnasiku. Anjay. Nah, terus pas mereka ini bersentuhan,
Seketika Shilonok ini dapat ingatan flashback dari Dewi Ilahi itu. Nah, jadi ternyata dulu banget, itu ada sepasang dewa. Nah, terus mereka ini segini papap dan lahirlah Sang Dewi Ilahi. Nah, cuman maknya ini mokat pas habis ngelahirin Sang Dewi Ilahi itu. Dan jiwa maknya ini kejebak di dunia Hirasaka, kayak dunia perbatasan orang hidup sama orang mati gitulah. Nah, terus gak lama berselang, Sang Dewi Ilahi ini tiba-tiba juga mokat secara misterius. Ini masih sebuah misteri. Ya, itu ngebikin bokapnya ini jadi stres parah, kena mental. Nah, hal itu pun ngebikin bokapnya ini bertekad dan berjanji kalau dia ini bakal ngebuka segel lingkaran mandala buat ngebebasin bininya yang kejebak di Hirasaka. Nah, cuman pas dia ini berusaha buat ngebuka segel itu, dia ini sadar kalau itu bakal nyebabin bencana yang gede di dunia manusia. Jadinya skip lah. Nah, di sisi lain, bininya yang ada di Hirasaka ini ngerasa kayak terkhianati gitu, rasa paling tersakiti. Akhirnya di Hirasaka, bininya ini berubah. Ya, dia ini berubah jadi Izanami. Ya, ternyata ya dia ini yang ngasih si Franco ini di neraka buat ngancurin segel lingkaran mandala, buat nyatuin Hirasaka sama dunia manusia. Nah, jiwa Sang Dewi Ilahi itu udah ngeramal hal itu, dan dia ini pun berusaha buat nyegah hal itu biar gak terjadi kekacauan di dunia manusia. Dia ini mau ngewarisin kekuatannya ke Shilonok ini. Secara Shilonok ini reinkarnasinya Sang Dewi Ilahi itu gitu. Jadi begitulah ceritanya. Tamat. Anjay. Terus, habis ini lanjut skinnya siapa, Bam? Belum diceritain bisa lanjut di sini. Terus Sang Dewi Ilahi itu ngomong ke Shilonok ini. Jadilah diriku. Terima kekuatan matahari dan bulan. Dan kau akan menyatakan kesempatan untuk menyelamatkan Dirot dan juga menyelamatkan dunia kehidupan. Kepolosan, kewajiban, peperangan, kematian, pengorbanan. Aku telah menunggu. Anak keluarga Kikyo. Ini waktunya. Muncullah Dragon Coin Sun Crown. Akulah perwujudan surga.